masih mengenai kondisi GLWS. Yang pertama mengenai dari Bukit Cinta sampai ke kota. Saya kebetulan di Medan dan saya melihat bahwa jalan tersebut saat ini cukup baik, bersih. Mengenai lampu saya tidak tahu, akan tetapi kalau saya lihat faktanya, saya apresiasi siapa yang menangani masalah tersebut. Coba bapak-bapak sekarang sana. Kemudian berjalan di lajur sebelah kiri dan lihat bagaimana kondisinya sudah sangat-sangat berubah kalau menurut saya. Nah, yang lain saya tidak tahu mengenai lampu dan lain sebagainya, itu mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu sekalian, saya langsung kepada pandangan umum mengenai laporan pertanggungjawaban APBK GLWS tahun anggaran 2024. Sebagai anggota DPRK GLWS yang mengemban amanat rakyat, saya menyampaikan pandangan umum ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap kondisi fiskal dan berbagai masalah lainnya yang tidak terlepas daripada dinamika perekonomian secara nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, beban utang negara meningkat dari sekitar 2.600 triliun pada tahun 2014 menjadi lebih dari 8.600 triliun pada tahun 2024. Konsekuensinya adalah pembayaran utang yang mencapai lebih dari 500 triliun pada per tahun telah mempersempit ruang fiskal pemerintah pusat, sehingga berdampak pada berkurangnya transfer anggaran ke daerah termasuk ke Kabupaten GLWS. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, pada tahun anggaran 2024 tidak dilakukan APBK perubahan. Artinya kita tidak melakukan rapat perubahan APBK pada tahun tersebut. Untuk menampung kebutuhan belanja yang bersifat mandatori dan lain-lain, pemerintah daerah menetapkan perubahan APBK melalui peraturan kepala daerah atau perkada. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Apakah mekanisme administrasi yang ditempuh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, khususnya terkait evaluasi perkada oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat? Pertanyaan kami ini mohon nanti dijawab. Apakah mekanisme itu sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku? Karena kami khawatir juga ikut sebenarnya dalam mengikuti sidang LPG pertanggungjawaban ini kalau ini tidak jelas. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Dampak dari kondisi fiskal nasional turut dirasakan di daerah kita antara lain adanya efisiensi anggaran, di mana dana transfer menurun sehingga DAO dan dana bagi hasil juga kita menurun. Pembangunan infrastruktur tertunda karena terbatas anggaran. Program sosial dan pelayanan dasar terhambat, tidak terlaksana sebagaimana mesti. Terjadi kesenjangan fiskal antara wilayah semakin nyata. Kemandirian fiskal daerah masih sangat terbatas sehingga PAD kita tidak mampu untuk menutupi hal tersebut. Keenam, berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban APBK tahun 2024, kami sebagai anggota DPRK tentu hanya berpedoman pada APBK murni tahun anggaran 2024 yang telah disahkan melalui kanun pada bulan Oktober November 2023. Sementara pelaksanaan melalui perkada kami memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai hal itu. Untuk itu kami mohon nanti Bapak Wakil Bupati dapat menjelaskan kepada kami mengenai mekanisme ini, karena sepengetahuan kami bahwa pada dasarnya Bupati tidak diperbolehkan menambah pendapatan maupun belanja dalam APBK tanpa melalui mekanisme perubahan APBK atau penganggaran yang sah.
Dasar hukumnya ini tersedia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, di mana di situ dijelaskan bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah ditetapkan melalui APBK atau APBD. Setiap perubahan terhadap APBK termasuk penambahan pendapatan dan atau belanja harus melalui perubahan APBK dan mendapat persetujuan DPRD atau DPRK. PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 Ayat 1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi A. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA. B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit, antara kegiatan, antara jenis belanja. C. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Hal-hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, tentu harus menjadi perhatian kita karena masa sudah berubah. Mungkin saat ini kita sahkan masalah ini, kalau jadi masalah hukum di kemudian hari, kita yang tidak tahu masalah bisa terseret ke dalam situasi dan pusaran tersebut. Itulah maka saya katakan kita harus berhati-hati dalam hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami membuat beberapa catatan kritis mengenai apa yang kami amati dari pertanggungjawaban APBK yang kita sedang laksanakan saat ini. Catatan kami pertama adalah ketergantungan tinggi pada transfer pusat, penerimaan daerah belum mandiri sehingga ruang gerak fiskal sangat terbatas. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, PAD masih rendah. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro belum digarap secara optimal. Yang ketiga, kualitas belanja perlu ditingkatkan. Efektivitas yang tepat harus jadi prioritas. Hal-hal yang bisa seremonial dan sebagainya harus kita hindari dan kita fokuskan kepada bagaimana agar kepentingan masyarakat bisa kita layani secara baik. Yang keempat, pemanfaatan insentif fiskal tahun 2024 belum optimal. Pemanfaatannya banyak peluang program tidak terserap karena perencanaan yang kurang. Ini juga harus dilakukan evaluasi secara serius sehingga tidak menjadi permasalahan di belakangan. Yang kelima, kurangnya inovasi pembiayaan pembangunan, alternatif pembiayaan melalui KPBU, kemitraan maupun kerjasama regional perlu digagas. Untuk itu perlu sumber daya manusia yang mumpuni dan paham mengenai hal tersebut, bukan hanya sekedar menduduki jabatan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ibu Hasil. Yang keenam, transparansi perkada perubahan APBK masih lemah. Sebagai anggota Banggar, kami tidak mendapat penjelasan yang cukup terkait mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari perkara tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibu Hasil. Yang ketujuh, menurut hemat kami bahwa setiap pendapatan dan pengeluaran APBK KGLUAS harus melalui persetujuan DPR KGLUAS. Oleh sebab itu, apabila ada dana masuk ke kas Pemkab belum boleh dipergunakan sebelum ada pembahasan dengan DPR. Apabila tidak ada kesepakatan dengan DPRK, maka seyogianya tersebut menjadi silpa pada anggaran tahun yang akan datang. Untuk itu mohon penjelasan Bupati terkait dengan hal ini dengan ketentuan dan perundangan yang berat. Jadi bukan menurut saya, pengalaman saya lalu, akan tetapi mengenai aturan-aturan yang mengatur mengenai hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kami merekomendasikan dan harapan kami ke depan kepada pemerintahan. Berkaitan dengan catatan kami di atas, saya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, gali potensi lokal secara berbasis data dan sistematis. Dorong pembangunan komoditas unggulan seperti kopi, serai, minyak nilam, ternak, wisata alam, dan budaya, serta peluang-peluang untuk menambah PAD lain. Yang kedua, efisiensi belanja.
Prioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Hindari kegiatan seremonial yang kurang strategis. Negara sedang susah, kita jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan kita dapat melihat contohnya apa yang terjadi di pusat saat ini. Masalah sedikit saja, salah ngomong dengan satu kata tolol bisa membuat negara ini ribut sampai ke semua penjuru. Yang ketiga, pemanfaatan insentif fiskal atau dana-dana lain yang masuk ke sini perlu evaluasi menyeluruh agar dana-dana tersebut benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Yang keempat, perkuat perencanaan dan monitoring. Gunakan indikator kinerja secara jelas serta pastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan daripada kegiatan tersebut. Yang kelima, perluas pendanaan alternatif, sinergikan program dengan BUMD swasta, lembaga donor maupun dana berbasis ekologi dan tematik. 6. Kejelasan status perkada perubahan APBK. Kami meminta penjelasan apakah perkada tahun anggaran 2024 telah dievaluasi oleh gubernur dan apakah hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai aturan. Untuk itu mohon penjelasan Bapak Bupati atau Bapak Bupati nanti. Bapak Ibu sekalian, baik penutup, kondisi fiskal yang berat ini hendaknya kita jadikan tantangan sekaligus peluang untuk berbenah dengan komitmen, kolaborasi, dan keterbukaan antara eksekutif dengan legislatif. Saya yakin Kabupaten Brebes mampu keluar dari keterbatasan dan menjadi daerah yang lebih mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Tertib administrasi, tertib anggaran, dan tertib pelaksanaan merupakan satu kesatuan siklus pemerintahan yang tidak boleh diabaikan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pegangan agar tidak ada kesan ada yang ditutup-tutupi, sehingga semua terbuka dan transparan. Demikian pandangan umum ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab saya, tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat Brebes. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita demi kemampuan kita. Sebelum saya akhiri, saya akan menutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan kue donat, minum tehnya dari cangkir retak. Kalau LPG sudah dianggap tepat, jangan lupa kita di kantin Bang Lora.